Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana cara kita untuk mengamalkan sunnah khususnya jenggot di kalangan TNI dan Polri? Jazakallah khair. Masya Allah, Masya Allah. Tidak semua negara melarang jenggot untuk TNI. Di Amerika katanya, di beberapa negeri itu tentaranya pakai jenggot nggak ada masalah. Karena nggak ada hubungan jenggot itu sama pegang senjata. Wah, kalau pegang senjata nyangkut nanti saat. Umpamanya seperti itu. Insya Allah nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar dapat menerima notifikasi setiap kali ada video terbaru yang kami upload. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sebuah pengajian seorang anggota TNI bertanya kepada Ustadz Syafiq Riza Basalamah tentang bagaimana cara mengamalkan sunnah, khususnya jenggot, di kalangan TNI dan Polri. Ustadz Syafiq Riza Basalamah hafizahullah menegaskan kembali kepada kepercayaan kita sebagai umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umat Islam yang laki-laki untuk memelihara jenggot. Namun, kita mengerti bahwa ada situasi di mana rekan-rekan di TNI dan Polri menghadapi kendala dalam melaksanakan sunnah ini karena aturan yang berlaku. Kita simak bersama penjelasan. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana cara kita untuk mengamalkan sunnah khususnya jenggot di kalangan TNI dan Polri? Jazakallah khair. Masya Allah, Masya Allah. Kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana mereka yang di TNI, yang di kepolisian yang mungkin tidak bisa melaksanakan sunnah jenggot? Artinya Rasulullah SAW memerintahkan agar umat Islam yang laki berjenggot, tapi nggak bisa. Antum lihat, antum terus berjuang di sana. Negeri kita ini negeri yang mempunyai asas yang baik. Kalau orang-orang kayak antum sampai jadi jenderal nanti, keputusan-keputusan antum nanti bisa merubah. Karena tidak semua negara melarang jenggot untuk TNI. Di Amerika katanya, di beberapa negeri itu tentaranya pakai jenggot nggak ada masalah. Karena nggak ada hubungan jenggot itu sama pegang senjata. Wah, kalau pegang senjata nyangkut nanti saat. Umpamanya seperti itu. Insya Allah nggak ada. Di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, ya, dan kita lihat jenggot ini adalah sunnahnya semua nabi. Semua nabi itu pakai jenggot. Memang ada pengaruh dari barat lagi ya. Antum kalau ngelihat barat dulu sama barat sekarang beda. Barat dulu pakai jenggot. Antum kalau melihat Abraham Lincoln di uang dolar itu pakai jenggot enggak? Kalau ada yang bikin duit dolar Abraham Lincoln tanpa jenggot, palsu berarti. Karena Abraham Lincoln itu pakai jenggot. Dan ke presiden, jemaah. Presiden pakai jenggot. Apa masalahnya? Kemarin yang mati pemimpin Kuba siapa? Fidel Castro. Dari muda sampai mati pakai jenggot. Ribut orang. Oh, enggak ada. Orang tidak mau ributkan jenggotnya Fidel Castro. Tapi kalau muslim pakai jenggot, hati-hati. Kenapa pakai jenggot? Karena seorang muslim pakai jenggot itu disebabkan iman. Bukan gaya. Kita pakai jenggot bukan karena ingin tampil beda. La. Karena anak adalah hamba Allah. Maka yang di mereka, yang di mana? Kepolisian, ya berusahalah. Berusaha antum tegakkan semaksimal mungkin antum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Tapi ana tidak menganjurkan untuk keluar dari sana. Karena kalau keluar dari orang-orang yang benar, keluar dari tempat itu akhirnya siapa jemaah? Bersabar dan ke depan kita doakan. Mudah-mudahan kita punya panglima ya, memberikan kebebasan karena ini termasuk hak asasi manusia. Termasuk hak asasi manusia, hak asasi semua agama. Negeri kita ini menjamin semua itu boleh melaksanakan syariat agamanya masing-masing.
Tapi ternyata ada syariat-syariat yang dikebiri, yang nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, kalau bahasa konstitu apa? Anda nggak ngerti itu, sebenarnya boleh, nggak ada larangan nanti tapi insya Allah ke depan kita doakan Bapak Presiden kita Jokowi, dan kita doakan wakilnya, dan kita doakan semua menteri-menterinya supaya Allah memberikan petunjuk kepada mereka untuk meniti jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu tadi jawaban Ustadz Syafiq Riza Basalamah ketika ditanya mengenai cara mengamalkan sunnah, khususnya jenggot di kalangan TNI dan Polri. Beliau menegaskan kembali kepada kepercayaan kita sebagai umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umat Islam yang laki-laki untuk memelihara jenggot. Namun, kita mengerti bahwa ada situasi di mana rekan-rekan di TNI dan Polri menghadapi kendala dalam melaksanakan sunnah ini karena aturan yang berlaku. Pertama, kita harus menguatkan niat dan tekad untuk tetap berusaha melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik mungkin, meskipun dalam kondisi yang sulit. Usaha dan perjuangan harus terus dilakukan untuk membawa perubahan positif di lingkungan TNI dan Polri, agar lebih menerima pelaksanaan sunnah ini. Sebagai contoh, kita bisa melihat bahwa tidak semua negara melarang anggota militer mereka memelihara jenggot. Di Amerika Serikat, beberapa tentara diperbolehkan memelihara jenggot, menunjukkan bahwa jenggot tidak menghalangi tugas dan tanggung jawab mereka sebagai anggota militer. Bahkan di beberapa negara lain, jenggot tidak menjadi masalah dalam profesi militer atau kepolisian. Selain itu, penting untuk memahami bahwa memelihara jenggot adalah bagian dari sunnah para nabi. Semua nabi memelihara jenggot, dan ini merupakan bagian dari identitas mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat. Dalam sejarah, kita melihat banyak pemimpin besar yang memelihara jenggot, seperti Abraham Lincoln, yang wajahnya terpampang di uang dolar Amerika dengan jenggotnya. Namun, kita juga perlu memahami konteks sosial dan budaya saat ini. Ada banyak persepsi yang salah tentang jenggot, terutama jika dipakai oleh seorang Muslim. Beberapa orang mungkin melihatnya dengan kecurigaan atau prasangka. Padahal, bagi seorang Muslim, memelihara jenggot adalah bentuk ketaatan dan identitas keimanan, bukan sekadar gaya atau penampilan. Kita harus terus berusaha dengan bijak dan sabar dalam menyikapi aturan yang ada. Jika memungkinkan, kita bisa memberikan masukan atau saran yang konstruktif kepada atasan atau pihak berwenang agar ada ruang untuk melaksanakan sunnah ini tanpa mengorbankan profesionalisme dan tugas. Tidak disarankan untuk meninggalkan pekerjaan atau posisi di TNI dan Polri karena kita membutuhkan orang-orang yang baik dan beriman di tempat-tempat strategis ini. Dengan tetap berada di dalam, kita bisa terus berjuang dari dalam untuk perubahan yang lebih baik. Bersabarlah dan teruslah berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan petunjuk kepada para pemimpin kita. Doakan juga agar para pemimpin, termasuk presiden dan menteri-menteri, diberikan hidayah dan kebijaksanaan untuk memahami pentingnya kebebasan menjalankan syariat agama, termasuk dalam hal memelihara jenggot. Ini adalah bagian dari hak asasi manusia yang seharusnya dihormati dan dijamin oleh negara kita. Kita berharap dan berdoa agar ke depan ada kebijakan yang lebih mendukung pelaksanaan syariat Islam di semua sektor, termasuk di TNI dan Polri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk tetap teguh dalam iman dan takwa, serta memberikan petunjuk kepada para pemimpin kita untuk meniti jalan yang lurus menuju ridhanya. Demikian video yang kita bagikan kali ini. Semoga dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.